Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Aladri dari kelompok 6 dengan judul makalah Inovasi, Perubahan dan Manajemen Global. Saya beranggotakan 3 orang. Pertama saya sendiri, kedua Indah Husnul dan Mendodi Gusnandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi ini berasal dari kata innovation yang berarti pembaharuan. Jadi yang dimaksud dengan inovasi itu adalah suatu ide-ide, produk ataupun metode dan seterusnya yang dapat dirasakan oleh individu dan masyarakat dengan tujuan yang tertentu. Banyak perubahan fundamental bagaimana perusahaan menghasilkan ide-ide dan nilai-nilai baru ini dan membawanya ke pasar selama abad 20. Pada abad inilah di mana model inovasi tertutup cukup berhasil meningkatkan kinerja perusahaan. Namun seiring dengan banyaknya penemuan teknologi informasi menjadikan banyak kritikan terhadap model inovasi tertutup tersebut dan bergerak ke arah model inovasi terbuka. Perubahan ini nanti memberikan dampak perubahan pada dunia akademik di dalam melihat fenomena dan keterkaitan dengan disiplin ilmu yang berbeda semakin terbuka daripada abad sebelumnya. Kemudian inovasi ini memiliki bentuk. Yang pertama, yang bentuk inovasi itu ada inovasi radikal ataupun bertahap. Kedua itu inovasi teknikal dan manajerial, dan ketiga itu inovasi produk dan inovasi proses. Apa itu inovasi radikal? Inovasi radikal itu adalah produk, jasa atau teknologi yang baru dapat dikembangkan oleh suatu organisasi yang sepenuhnya menggantikan produk, jasa atau teknologi tersebut yang ada dalam suatu industri. Sedangkan inovasi bertahap adalah produk, jasa atau teknologi yang baru yang mana baru ini dapat memodifikasikan produk tersebut. Kedua, apa itu inovasi teknikal? Inovasi teknikal itu adalah perubahan dalam penampilan fisiknya atau kinerja dari suatu produk atau jasa tersebut. Kedua itu ada inovasi manajerial. Inovasi ini adalah perubahan dalam proses manajemen di mana produk atau jasa itu disusun, dibangun dan diberikan kepada konsumen. Selanjutnya itu ada inovasi produk. Inovasi produk adalah perubahan dalam karakteristiknya atau kinerja dari produk tersebut yang ada dari produk yang sama sekali baru. Dan selanjutnya itu inovasi proses. Inovasi proses ini adalah perubahan dalam cara produk dan jasa dibuat, diciptakan dan didistribusikan. Selanjutnya itu mengapa inovasi ini sangat penting? Karena tanpa inovasi suatu perusahaan tersebut nantinya tidak akan bertahan lama, karena walaupun nantinya inovasi ini di masa yang sulit. Lalu makin kuatnya pengaruh dan keahlian berbagai perusahaan ini di negara-negara berkembang, terutama di negara Cina dan India. Negara tersebut ini banyak orang membuat cemas karena di dalam itu banyak perusahaan-perusahaan dari luar atau dari barat. Di lingkungan global yang bersifat hiper kompetitif ini, perusahaan harus lebih banyak, lebih cepat berinovasinya dibandingkan dengan sebelumnya. Agar untuk mendapatkan dan mempertahankan posisi tersebut, disitulah nanti para manajer berperan dalam mengubah penekanan mereka pada inovasi, bergeser dari fokus terus kemudian mengolah biaya
pengadilan terhadap inovasi itu di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang inovasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Indah Husnul Hovifa. Saya Indah Husnul Hovifa akan melanjutkan pembahasan bagian B tentang perubahan. Perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik. Ada beberapa faktor yang membuat suatu organisasi harus menghadapi perubahan, yakni ada dua faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen, adanya peraturan yang baru, perubahan teknologi, dan perubahan kondisi ekonomi. Terus faktor internalnya berupa strategi organisasi baru, perubahan komposisi angkatan kerja, peralatan baru, dan perubahan sikap karyawan. Terus yang kedua ada jenis-jenis perubahan. Jenis-jenis perubahan ini dibagi menjadi dua, yakni perubahan proaktif dan perubahan reaktif. Perubahan proaktif disebut juga dengan perubahan terencana, di mana perubahan yang ini dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa yang akan datang. Terus ada perubahan reaktif. Perubahan reaktif ini disebut juga dengan perubahan tidak terencana, di mana perubahan ini bersifat spontanitas dan tanpa arahan. Banyak orang yang menolak perubahan dengan alasan ketidakpastian, kebiasaan, kekhawatiran atas kerugian pribadi, dan keyakinan bahwa perubahan itu tidak dalam kepentingan terbaik suatu organisasi. Akan tetapi, dengan begitu ada beberapa cara dan teknik untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan, diantaranya seperti pendidikan dan komunikasi, partisipasi, fasilitas dan dukungan, negosiasi, manipulasi dan kooptasi, serta pemaksaan. Selanjutnya yang ketiga ada dorongan terhadap perubahan. Dorongan terhadap perubahan ini ada dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, dorongan ini berasal dari lingkungan umum organisasi. Misalnya pesaing suatu perusahaan mempengaruhi suatu organisasi melalui struktur harga atau jalur produk. Maka mau tidak mau suatu organisasi atau perusahaan ini harus melakukan perubahan dengan melakukan perundingan upah atau ketika anggota mereka melakukan pemogokan. Terus dorongan internalnya, dorongan ini direfleksikan dari dorongan eksternal. Misalnya sikap para pekerja terhadap pekerjaannya mungkin menuntut suatu perubahan, misalnya pada jam kerja atau kondisi kerja. Selanjutnya ada tujuan perubahan. Tujuan perubahannya ini menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. Karena suatu organisasi tidak dapat sepenuhnya mengendalikan lingkungan eksternalnya, maka harus secara kontinu melakukan perubahan-perubahan organisasi internal sehingga dapat menangani secara efektif tantangan-tantangan yang timbul akibat meningkatnya persaingan inovasi teknologi, perubahan peraturan pemerintah, dan berbagai tekanan permintaan sosial. Selanjutnya ada tujuannya melakukan modifikasi pola perilaku individu atau kelompok organisasi. Kemampuan organisasi untuk menanggulangi lingkungannya itu tergantung pada pola hubungan di antara para anggotanya dan hubungan mereka dengan pekerjaannya. Lanjutkan pembahasan yang ketiga mengenai manajemen global. Globalisasi manajemen adalah fakta kehidupan. Globalisasi mengacu pada sikap baru terbuka mengenai mempraktekkan manajemen secara internasional. Sikap ini menggabungkan keingintahuan mengenai dunia di luar batas nasional dengan kemauan untuk mengembangkan kemampuan guna beradaptasi dalam ekonomi global. Selanjutnya ada mengimplementasikan sistem manajemen global. Secara umum, fakta bahwa baru-baru ini terdapat perbedaan-perbedaan global dalam praktik-praktik SDM tidak berarti bahwa perbedaan-perbedaan ini penting. Hal terpenting adalah tahu bagaimana menciptakan dan menerapkan sistem SDM global, yakni dengan cara yang pertama membuat sistem SDM global lebih dapat diterima, yang kedua mengembangkan sistem SDM global yang lebih efektif, yang ketiga menerapkan sistem SDM global. Selanjutnya ada dasar fundamental manajemen global.
Semua negara di dunia telah menyadari akan arti pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi masalah-masalah nasional yang tidak dapat dipecahkan sendiri, tapi perlu bantuan negara lain yang mempunyai kemampuan lebih sehingga dapat menolongnya dari kesulitan. Jalinan hubungan kerjasama atau network working ini diwujudkan dalam bentuk organisasi antar negara-negara di dunia internasional yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya ada cakupan fungsi operasional dari manajemen global. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia global, yang kedua manajemen operasi global, yang ketiga manajemen keuangan global, yang keempat manajemen pemasaran global, dan yang kelima manajemen informasi global. Selanjutnya ada dimensi bisnis global. Bisnis global adalah memberi dan menjual barang-barang dan jasa kepada orang-orang dari negara yang berbeda. Definisi perusahaan global dapat ditandai berdasarkan 3 dimensi berikut. Yang pertama ada struktural, kinerja, dan perilaku.